Baik, barakallahu fiik, ahibati fillah. Masih ada amalan-amalan lain yang dilakukan oleh sebagian manusia. Di antaranya, tunggu sebentar. Ya. Salatul bara'ah. Salatul bara'ah, apa ini sama dengan salatul raghaib, yaitu mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan salat 100 rakaat. Baik, salat ini ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, as-salatu khairu maudhu'. Faman sya'a, salat itu sebaik-baik ibadah yang diletakkan. Barang siapa yang ingin memperbanyak salatnya, silahkan. Yang mau salat sedikit juga boleh. Ini salat sunnah ya. Artinya bicara salat sunnah itu fadhol gitu loh. Mau salat 100 rakaat, mau salat 20 rakaat, mau salat 50 rakaat, silahkan gitu, seperti itu. Tapi mengkhususkan, kita bicara mengkhususkan. Karena kalau kita bicara mengkhususkan, kita mengatakan ini loh amalan yang terbaik. Jumlahnya sekian, dilakukan di malam sekian, yang dibaca surat ini. Baik, kalau memang ini sebuah pengkhususan, maka perlu adanya penjelasan dari peletak syariat. Allah Azza wa Jalla, Allah mengutus Rasulnya. Kalau ternyata tidak ada penjelasan, ya kita mau gimana gitu. Kita kan kadang-kala ribut, ada yang mengatakan boleh Pak Ustaz, ada yang mengatakan bid'ah ini itu. Ya sudah, kita kembalikan nih. Kita kembalikan kepada asal muasalnya. Kita nggak boleh beribadah kecuali ada aturannya, ada perintah atau ada anjuran. Kalau bicara ada anjuran untuk memperbanyak sholat, silahkan. Tapi kalau mau mengkhususkan, tadi kita perlu penjelasan yang lebih detail dari Nabi SAW. Kemudian ada juga dikatakan sholat 6 rakaat, sholat 6 rakaat dengan niat tolak bala, panjang umur, murah rizki. Tolak bala, panjang umur, murah rizki. Sholat 6 rakaat. Bukan sholat Ustaz, iya sholat itu baik. Kita mau sholat malam nisfu Sya'ban, antum mau sholat 11 rakaat, mau sholat 21 rakaat, karena sholat malam itu ganjil ya, witir, silahkan bebas. Tapi kalau membuat pengkhususan lagi, ini perlu adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Karena ahibati fillah, ahlus sunnah disebut ahlus sunnah karena mereka orang yang cinta dengan sunnah. Mereka orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Mereka orang yang tidak beramal kecuali kalau ada contoh, anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian umpamanya membaca surat Yasin juga. Kita tahu surat Yasin ini ada fadilah-fadilah yang disebutkan tentang keutamaan surat Yasin. Surat Yasin itu qalbul Quran ya. Yang membaca surat Yasin itu sama dengan membaca 10 kali Al-Quranul Karim umpamanya. Nah, kita cek hadis-hadisnya sahih apa enggak. Kalau hadisnya sahih, keutamaan itu menjadi pendorong kita untuk lebih membaca. Tapi kalau ternyata hadisnya tidak sahih, ya kita kembali kepada keutamaan Quran secara umum. Surat Yasin salah satu surat dalam Al-Quranul Karim yang setiap satu huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu ayat kita membaca, kita akan mendapatkan yang lebih baik dari seekor onta. Kalau baca surat Yasin banyak tuh pahalanya. Tapi sekarang mengkhususkan, katakan baca surat Yasin malam dari nisfu Sya'ban. Kenapa kok surat Yasin? Kenapa kok nggak surat Tabarak umpamanya? Kenapa kok nggak surat Toha? Kenapa kok nggak surat Isra? Kenapa kok nggak surat Maryam? Kenapa kok nggak surat An-Nisa? Kenapa? Oh, karena ada dalilnya. Ini loh penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Ini loh prakteknya Abu Bakar. Ini loh prakteknya Umar bin Khattab. Oh ya sudah, kita amalkan. Tapi kalau kita hendak mengkhususkan karena kemauan kita atau karena bersandar kepada hadis yang dhaif, maka kita akhirnya mengerjakan sesuatu yang nggak pasti. Sandarannya itu nggak pasti gitu. Kemudian ada doa juga yang dihususkan, Allahumma ya dzal man wa la yumannu alaih ya dzal jalali wal ikram.
sampai akhir. Itu juga kalau hadisnya sahih ya kita baca jamaah. Tapi kalau enggak, sebagai sebuah doa, boleh saja kita minta apa saja tanpa ada pengkhususan. Engkau harus baca doa ini. Loh, kenapa kok harus doa ini? Karena Nabi SAW membacanya. Oh, kita baca. Tapi kalau ternyata hadisnya enggak sahih, ya hendaklah kita berusaha untuk mencari yang sahih dan mengamalkannya.